Halo teman-teman, kali ini Kak Amada akan bercerita tentang Raja Mekolo-Kolo. Nah, raja ini dahulunya berada di desa Mekolo-Kolo. Raja ini takut sama seekor ular, teman-teman. Ular yang sedang mengancam di desa Mekolo-Kolo. Nah, raja ini berjanji akan menyerahkan singgasananya kepada siapapun yang bisa menangkap ular itu. Nah, orang-orang desa tersebut menyambut tantangan itu. Namun, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, siapakah yang berani menangkap ular? Yuk, kita simak ceritanya. Wah, teman-teman, Raja Mekolo-Kolo itu sangat kaya raya. Dia punya segala hal yang dia inginkan. Tetapi, dia tidak bahagia, teman-teman. Dia cemas memikirkan rakyatnya. Rakyat di desanya yang bekerja di ladang mulai menghilang karena dimakan ular. Raja takut sama ular Mekolo-Kolo, teman-teman. Kalau ular Mekolo-Kolo datang, semua penduduk pada takut. Lalu raja mengadakan pertemuan di desa. Dia mengumpulkan semua orang. Orang-orang tua, anak muda, laki-laki, dan perempuan. Setiap orang datang untuk mendengarkan ucapan raja. Dia menjanjikan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap ular itu. Hai rakyatku, barang siapa yang menemukan ular, menangkap ular, dia akan mendapatkan hadiah besar. Aku akan menangkap ular itu, teriak seorang pria. Nama pria itu Selo. Dia ditemani anjingnya yang besar. Selo dan anjingnya pergi ke ladang. Mereka tak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, cuma seorang nama petani tiba di desa Mekolo-Kolo. Dia membawa kurungan besar. Aku akan menangkap ular itu, ucapnya dengan percaya diri. Lalu, Pak Cuma pergi ke ladang dengan kurungan besarnya. Tapi dia tak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, Heshane, orang yang terkenal perkasa, tiba di istana Raja Mekolo. Dengan suaranya yang berat, dia berkata kepada raja, "Aku bisa menangkap ular itu." Heshane pergi ke ladang sambil memamerkan ototnya kuat. Dia tak pernah kembali. Raja kembali mengadakan pertemuan desa. Dia mengumpulkan semua orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Setiap orang yang datang untuk mendengarkan ucapan baginda rajanya. Aku akan menyerahkan singgasanaku kepada siapapun yang bisa menangkap ular Mekolo-Kolo. Raja bersabda. Terdengar suara pelan dari kerumunan. Raja mencari siapa yang berbicara. Ternyata seorang gadis kecil muncul di tengah orang banyak dan menghampiri raja. Gadis itu memakai baju compang-camping, sepatu yang bolong-bolong, dan topi yang dekit. Aku bisa menangkap ular itu, katanya. Warga yang hadir terbahak-bahak mendengarnya. Tak ada yang percaya gadis sekecil dia memiliki kemampuan sebesar itu. Tetapi raja berkata, jika kamu bisa menangkap ular itu, aku akan menyerahkan singgasanaku kepadamu. Lalu besok paginya, gadis itu meninggalkan gubuknya saat hari masih gelap. Dia menjunjung belanga berisi bubur dan pergi ke ladang. Seluruh desa menunggu dia kembali. Ketika matahari terbenam, warga desa mendengar suara nyaring dari ladang. Mereka semua lari dan bersembunyi. Tetapi mereka
Ada yang mengintip dari rumah masing-masing. Mereka takut dengan ular itu. Ternyata dari ladang muncul gadis kecil berbaju compang-camping, bersepatu bolong-bolong, dan bertopi dekil itu. Dia membawa belanga yang kosong di satu tangan dan ular di tangan satu. Dia diikuti oleh Hesani, Cuma, Selo, dan anjing yang besar itu. Dan semua warga desa yang hilang. Lalu raja bertanya, bagaimana cara gadis itu menangkap ular? Gadis itu berkata, aku menjadi temannya. Gadis itu diangkat menjadi raja Mekolo-kolo. Ular itu menjadi binatang peliharaannya. Jadi begitulah teman-teman cerita dari Raja Mekolo-kolo yang takut dengan ular. Dan ternyata yang mendapatkan singgasana raja adalah gadis kecil yang compang-camping, yang sepatunya bolong-bolong, topinya dekil, ya. Karena ternyata dia itu berteman dengan ular. Dia penyayang binatang. Oke, cukup sekian cerita dari Kak Ahmada. Kita akan lanjut ke cerita berikutnya. Dadah!